Baik, kita berikan aplaus untuk Pak Cabang BPPF. Ini kepala urusan kepegawaian seperti embrio soal Pemdesnya ini. Saya juga sudah naikkan di grup, mudah-mudahan Bapak-Bapak ada yang sudah sempat mengikutinya dan Pak Kabit bisa menyampaikan mungkin secara pokok-pokok bilang. Baik, terima kasih Pak Camat. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya paling kesulitan untuk menyapa satu persatu. Satu yang pasti adalah tentu saja semua kita yang ada di forum ini yang saya hormati, sebagaimana pengantar dari Pak Camat untuk memulai membuka kegiatan kita diikuti dengan senior saya Pak Rofus, kata saya mantan Kepala Dinas PMD, satu-satunya orang di Flores Timur yang saya anggap sebagai yang paling mengetahui tentang isi perut Pilkades Flores Timur. Dan karena itu dalam desain tim untuk turun ke Kecamatan Adonara Timur, saya memilih untuk menempatkan Pak Rofus, mantan Kepala Dinas, untuk hadir bersama kita di Kecamatan Adonara Timur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai pengantar dalam penyampaian materi ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin yang setelah saya baca kembali narasi materi yang nanti akan dipaparkan di layar, itu nanti diketahui ada sejumlah hal praktis yang memang belum terurai lebih jauh di dalam. Dan karena itu sengaja di awal penyampaian materi ini saya ingin menegaskan beberapa hal yang menurut saya ke depannya tentu saja hal-hal ini yang menjadi potensi bermasalahnya proses kita. Hal pertama Bapak Ibu, Pilkades ini, pemilihan kepala desa ini, dia ada pada rejim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Karena ada dalam rejim itu, kita dalam proses ke depan tentu saja berangkat dari Undang-Undang Nomor 6, yang kemudian dari Undang-Undang Nomor 6 itu memerintahkan lahirnya PP 43 tahun 2014. Dari PP 43 tahun 2014 itu memerintahkan lahirnya peraturan daerah, kita kenal peraturan daerah Kabupaten Flores Timur nomor 9 tahun 2014 yang mengalami 2 kali perubahan. Perubahan pertama dengan nomor 2 tahun 2017 dan perubahan kedua dengan nomor 3 tahun 2020. Selain undang-undang, PP dan Perda yang saya sebutkan, kita juga telah disodorkan dalam frame pelaksanaan Pilkades ini ada sejumlah peraturan menteri dalam negeri. Yang salah satunya adalah peraturan menteri dalam negeri nomor 46 tahun 2016. Ada kurang lebih 3 Permendagri yang akan menjadi perhatian kita dalam urusan Pilkades, tapi sengaja saya sebutkan Permendagri nomor 46 tahun 2016 ini untuk mengantar Bapak Ibu yang khusus pernah menjabat sebagai kepala desa untuk maju lagi. Buka itu Permendagri 46 tahun 2016 dan sejumlah Permendagri lain yang juga akan menjadi panduan kita di dalam proses berpilkades di desa masing-masing. Karena rejim Pilkades ini adalah rejim Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, intisarinya yang mau saya kedepankan adalah Undang-Undang 6 ini sebagai landasan pelaksanaan Pilkades, dia berkoneksi langsung dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
Kenapa dia berkoneksi langsung Bapak Ibu? Karena dalam rejim undang-undang ini, di Pilkades ini, saya tegaskan dia bukan rejim pemilu. Pilkades kita ini bukan rejim pemilu. Pilkades kita ini rejim Undang-Undang 6 yang berkoneksi dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Itu artinya apa Bapak Ibu? Panitia yang sudah dibentuk, dia tidak memiliki otoritas untuk melahirkan regulasi-regulasi teknis di tingkat desa seperti KPU, seperti Bawaslu, seperti DKPP. Itu yang saya maksudkan bahwa kita tidak sedang dalam rejim pemilu. Kalau rejim pemilu, KPU punya otoritas, Bawaslu punya otoritas, DKPP punya otoritas. Tapi kalau di rejim Pilkades, kita tidak ada pada frame itu. Kita ada pada Undang-Undang 6 yang berkoneksi dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kenapa berkoneksi Bapak Ibu? Segala proses yang dilalui oleh panitia yang sudah dibentuk oleh BPD akan kemudian terus mendapatkan pendampingan dan pengawasan oleh pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan. Itu yang saya maksudkan. Di dalam sejumlah ketentuan, panitia yang sudah dibentuk, dia akan melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan. Dalam hal melaksanakan tugas dan kewenangan, jika ada masalah Bapak Ibu, diarahkan untuk kewajiban penyelesaian oleh panitia. Tetapi jika panitia tidak dapat menyelesaikan itu, masih ada pemerintah kecamatan. Di setiap kecamatan ada subtim panitia. Ada Pak Camat yang melakukan koordinasi untuk seluruh proses yang ada di wilayah. Jika di tingkat kecamatan masih ada hal-hal yang masih mengganjal untuk kemudian harus diselesaikan lebih lanjut, di tingkat kabupaten ada jajaran panitia kabupaten yang di backup langsung oleh Pak Bupati. Itu yang saya maksudkan dengan kita sedang ada di rejim Undang-Undang 6, bukan rejim pemilu. Itu hal pertama Bapak Dik. Hal kedua, Pilkades kita ini dia harus mengalir dalam gelombang hukum. Dia mau naik turun tetap ada pada ranah hukum. Tidak ada yang namanya kearifan lokal. Tidak ada Bapak Ibu. Kalau kearifan lokal kita urus adat dulu, tapi kalau urus pemerintahan tidak ada kearifan lokal. Itu sepanjang hukum telah menegaskan seluruh proses yang ada diletakkan frame. Karena itu tidak ada kearifan lokal, tidak ada kebijakan-kebijakan yang mengabaikan hukum, yang mengabaikan Undang-Undang 6 dan seluruh perangkat hukum yang ada dalam kaitan dengan proses pilkades. Itu hal kedua Bapak Ibu. Hal ketiga, saya membayangkan ke depannya panitia akan mengalami kesulitan dan itu menjadi potensi masalah manakala panitia hanya berada pada ranah perda khusus menyangkut syarat-syarat menjadi calon kepala desa. Kebiasaan kita melihat syarat itu hanya dengan formula paten yang ada di dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Tetapi Bapak Ibu perlu tahu, di dalam syarat-syarat yang diatur itu masih ada sejumlah hal yang memang wajib dipenuhi oleh calon kepala desa yang tidak dirunutkan dalam satu kesatuan syarat sebagaimana di pasal 9 kalau tidak salah, Perda nomor 3 tahun 2020. Saya mau sampaikan bahwa panitia harus bisa melihat itu sebagai syarat umum yang ada di dalam peraturan daerah itu. Bertakwa pada Tuhan, usia sekian, berijazah sekian dan seterusnya. Tapi kita akan menemukan ada sejumlah syarat khusus yang tidak boleh dipisahkan dari syarat-syarat umum yang sudah diatur di dalam perda. Syarat-syarat khusus itu antara lain. Yang pertama, kalau mantan kepala desa, panitia harus memastikan apakah dia telah menunaikan kewajibannya untuk melakukan LKPPD dan LPPD atau tidak. Ini syarat
yang dikenakan kepada mantan kepala desa yang mau maju sebagai calon itu harus dipenuhi. Makanya tadi saya bilang, mari kita lihat Permendagri 46 tahun 2016 itu. Hal kedua Bapak Ibu, syarat khusus yang kedua. Jika ada anggota BPD yang ingin maju, panitia harus memastikan ada surat pernyataan pengunduran diri. Ini tidak terdapat di dalam urutan syarat-syarat yang diatur dalam Perda. Tetapi yang saya sebutkan ini justru perintah Perda. Pengaturannya di luar ketentuan secara limitatif menyangkut syarat. Tapi dia tidak boleh dipisahkan. Untuk BPD yang mau maju, dia harus mengundurkan diri. Nah, konteks pengunduran diri ini Bapak Ibu adalah sikap sepihak, sikap pribadi dari yang bersangkutan hanya bisa dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri. Diksi pengunduran diri ini dia berbeda dengan diberhentikan. Ini harus kita pahami sedari awal. Kalau diberhentikan, maka kita menuntut mana SK Bupati tentang pemberhentian. Tapi dalam ranah ini kita menuntut dia untuk hanya menunjukkan surat pernyataan pengunduran diri. Karena di dalam Perda kita mengatur kalau anggota BPD ingin maju jadi calon harus mengundurkan diri. Karena itu menjadi pegangan panitia nantinya bahwa kalau ada anggota BPD yang mengundurkan diri, dipastikan ada surat pernyataan pengunduran diri. Yang keempat Bapak Ibu, kita juga mungkin menemukan ada pegawai negeri sipil yang ingin maju sebagai calon. Salah satu syarat khusus yang harus dia penuhi adalah adanya rekomendasi tertulis, izin tertulis dari Bupati Flores Timur. Ini yang harus dipegang oleh panitia ke depan. Dan ada beberapa hal lain yang tidak terakomodir di dalam Perda kita yang nanti kita akan jumpai dalam proses. Itu adalah bisa saja ada tenaga kontrak daerah yang maju, bisa saja ada pegawai yayasan tertentu yang maju, yang sama-sama kita tahu kalau dia maju terpilih, dia dituntut untuk mengambil pilihan, dan itu belum diatur. Dan karena itu menjadi catatan kami untuk akan ada penegasan bupati melalui surat edaran nanti. Sementara yang menyangkut syarat khusus yang harus dipenuhi itu ada 4 poin tadi. Yang pertama, kepala desa yang pernah menjabat dituntut untuk memastikan LKPPD dan LPPD. Di dalam Perda kita itu dia menggunakan diksi pernah menjabat, bukan incumbent. Pernah menjabat itu artinya bisa saja 6 tahun lalu dia memimpin, 12 tahun lalu atau 18 tahun lalu. Aturan hari ini mengikat dia. Tapi kemudian kewajiban penyampaian LKPPD dan LPPD itu nanti runutan kita ada pada Permendagri 46 tahun 2016. Kalau tidak salah diundangkan tanggal 16 Juli tahun 2016. Nah, terhadap mantan kepala desa yang memimpin di bawah bulan Juli tahun 2016 itu dia tidak diwajibkan untuk LKPPD. Maksudnya ketentuan hukum ini hanya berlaku bagi mantan kepala desa yang ketika dia menjabat ketentuan hukum ini sudah berlaku mengikat dia. Tapi bagi yang memimpin sebelum bulan Juli tahun 2016, sebelum diundangkannya Permendagri 46, itu dia tidak diikat. Ini panitia harus bisa memastikan ini baik-baik, jangan pukul rata. Karena hukum dalam hal ini dia tidak berlaku surut untuk mengikat orang-orang yang pernah menjabat ketika hukum yang dimaksud belum dihidupkan sebagai pengatur tatanan penyelenggaraan jabatan. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ini yang cukup krusial yang harus bisa dipahami secara baik oleh Bapak Ibu panitia untuk bisa memilah. Jangan semua calon itu kemudian dituntut mana LKPPD-nya, mana LPPD-nya. Ini hanya berlaku bagi mantan kepala desa yang memimpin pasca diundangkannya Permendagri nomor 46 tahun 2016.
16 tentang laporan kepala desa. Itu. Hal berikut Bapak Ibu. Dalam proses nanti juga kita akan menjumpai perbedaan penafsiran antara formula hukum yang diatur di dalam Permendagri atau PP atau undang-undang dengan Perda kita nomor 9 tahun 2014, nomor 2 tahun 2017 dan nomor 3 tahun 2020. Kita tentu saja menjumpai hal ini. Tetapi kita mesti sepakat bahwa prinsip penerapan hukum terhadap satu hal yang kalau ada pertentangan pengaturan pada Permendagri dengan Perda, prinsip penerapan hukum kita tetap menggunakan Perda. Jika ada benturan, jika nanti dalam proses kita menemukan semacam ada benturan pengaturan antara yang ada di dalam Permendagri dengan Perda, maka yang kita pegang adalah Perdanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarkis hukum kita di Indonesia, Permendagri tidak ada dalam jalur itu Bapak Ibu. Yang ada itu hanya Perda. Meskipun Permendagri itu di dalam undang-undang yang sama, dia disebutkan diakui keberadaannya. Sepanjang itu diperintahkan oleh PP atau undang-undang dan atau untuk melaksanakan kewenangan menteri yang bersangkutan. Karena itu jika bicara tentang hierarkis peraturan perundang-undangan, Perda kita ini lebih mahal nilainya dari sebuah peraturan menteri dalam negeri. Karena itu dalam proses penerapan hukumnya, jika ada hal yang diatur oleh Permendagri yang belum diatur oleh Perda, maka kita bisa bawa masuk untuk proses pengaturan lebih lanjut. Tetapi ada benturan pengaturan, maka yang kita pegang adalah Perdanya. Kenapa kita pegang Perda? Alasan hukum pertama tadi. Yang kedua, Perda itu adalah instrumen hukum yang dilahirkan untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Dia menjadi kristalisasi nilai kebijakan daerah yang dituangkan dalam sebuah perangkat hukum yang bernama peraturan daerah. Jadi nanti kalau ditemukan, cepat-cepatlah melihat Perda. Yang berikut Bapak Ibu, Perda kita ini induknya ada di Perda nomor 9 tahun 2014. Munculnya nomor 2 2017, nomor 3 2020, itu perubahan Bapak Ibu. Mau GGK sekretaris. Ini kami sudah diskusi tadi malam, saya menemukan bahwa ternyata ada saudara-saudara kita yang memang harus perlu dikasih penegasan lebih jauh. Konteks perubahan Perda itu prinsipnya tidak mencabut Perda itu. Dia hanya merubah sejumlah pasal yang ada di dalam Perda Induk, tapi dia tidak mencabut. Karena itu jangan berpikir bahwa Perda nomor 3 kayak Perda 9 pakai loh. Tidak bisa Bapak Ibu. Yang tidak dipakai lagi di dalam Perda 9 itu adalah sejumlah pasal yang dirubah, yang dibawa masuk dalam Perda perubahan, yakni nomor 2 tahun 2017 dan nomor 3 tahun 2020. Jadi dalam hal urusan yang satu ini, panitia harus bisa memegang tiga-tiganya. Bapak Ibu BPD juga sama, harus pegang tiga-tiganya. Bapak Ibu kepala desa juga sama, harus pegang tiga-tiganya. Nah, kita sangat terbantu. Coba kalau baca baik-baik di formula pengaturan perubahan, itu dia menegaskan pasal sekian di Perda nomor 9 tahun 2014 mengalami perubahan sehingga bunyinya sebagai berikut. Formulasi perubahan dalam peraturan-peraturan daerah itu seperti itu. Maka kita sudah dibantu sebenarnya. Jadi kalau dia sudah berubah, maka yang induknya tidak berlaku lagi, khusus pada pasal-pasal yang mengalami perubahan. Yang berikut Bapak Ibu, Pilkades kita ini harumnya minta ampun-ampun. Keharuman Pilkades ini dia lebih peka pada penciuman para politisi kita.
Apalagi pilkades kita ini nanti di 2023 itu bertetangga dekat dengan 2024 tahun pemilu. Kita semua kepala sakit itu kalau ada intervensi kepentingan politik jangka pendek. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan prinsip kita hanya bisa diintervensi, bisa diatur oleh aturan. Bupati boleh mengatur kita asal pakai aturan. Ketua DPRD boleh atur kita asal pakai aturan. Sepanjang tidak sesuai aturan, jangan pernah ikut. Mau pilkades jadi atau tidak jadi, persetan amat begitu. Jangan giring kedaulatan masyarakat dalam ranah kepentingan politik jangka pendek. Prinsipnya harus begitu. Karena kita urus pilkades dalam jangka waktu kurang lebih 8 bulan, itu dia akan melahirkan pemimpin kita selama 6 tahun Bapak Ibu. Jika proses kita sudah diwarnai dengan kepentingan-kepentingan politik jangka pendek, dia menyisakan ada potensi-potensi persoalan sosial yang tergiring terus selama kepemimpinan kepala desa 6 tahun. Karena itu Bapak Ibu panitia, kita punya hierarkis. Panitia dibentuk oleh BPD. Ada segala sesuatu koordinasi dengan BPD. Di bawah BPD itu ada Pak Camat dengan subtim kecamatan, lakukan koordinasi. Tapi hindari kompromi-kompromi untuk mengabaikan ketentuan hukum akibat dari kepentingan politik jangka pendek. Kalau ada yang mau jadi anggota DPRD lagi, kasih tahu dia tunggu saja nanti pemilu legislatif di 2024. Kalau ada yang mau jadi bupati, suruh tunggu saja di 2024. Jangan ganggu peristiwa pilkades kami di desa. Bilang begitu. Karena pengalaman kita kemarin, saya memang belum ada, tapi mencoba mendalami pengalaman pelaksanaan pilkades. Ada beberapa desa yang menjadi kacau hanya karena di backup oleh kepentingan politik, politisi-politisi tertentu. Dan kita coba mulai di gelombang ini tidak boleh ada lah. Tidak boleh ada. Itu beberapa hal yang saya sampaikan sebagai pengantar. Kita masuk langsung di slide 6 dulu. Tahapan dan jadwal pilkades. Tadi Pak Camat bertanya, apakah ada desa yang belum bentuk panitia? Ternyata ada Pak Camat. Bapak Ibu tahu, jadwal pilkades ini ditetapkan dengan keputusan bupati. Sudah dirunut pembentukan panitia mulai kapan sampai kapan, sosialisasi dari kapan sampai kapan, dan seterusnya untuk setiap tahapan. Pertanyaan kita adalah, apakah panitia yang belum dibentuk sampai hari ini, ketika nanti dibentuk memiliki legal standing yang cukup atau tidak? Apakah panitia ini sah atau tidak kalau dibentuk di luar tahapan jadwal yang sudah ditetapkan oleh bupati? Ada kesibukan apa Bapak Ibu? Berharap supaya desa-desa yang belum membentuk panitianya jaga kondisi. Kalau besok lusa ada masyarakat yang mempersoalkan di tahapan tertentu lalu mengatakan panitia itu tidak sah, itu sudah dibentuk di luar keputusan bupati, kita mau apa Bapak Ibu? Apa yang terjadi nanti? Nanti dibilang keputusan panitia itu tidak sah karena dibentuk di luar tahapan. Kita mau apa? Ini potensi hukum yang sangat besar ketika orang mulai menjadikan hal ini sebagai masalah. Sampai pada tingkat pungut hitung surat suara, calon yang kalah dia bilang proses itu diselenggarakan oleh panitia yang tidak sah. Kita mau apa Bapak Ibu? Nah, saya tidak tahu lagi apakah besok mau bentuk panitianya itu masih sah atau tidak. Demikian pun tahapan-tahapan lain yang sudah diatur dengan keputusan Bupati Flores Timur nomor 208 yang diundangkan tanggal 8 Juni 2021.
Nah ini Bapak Ibu, setiap tahapan itu kalau dilalui di luar jadwal tentu bermasalah. Makanya ke depannya nanti tolong lihat jadwal ini baik-baik. Tahapan jadwal itu harus diperhatikan. Pembentukan panitia di luar jadwal sama dengan pungut hitung surat suara di luar jadwal. Siapa bisa terima coba itu hasil? Tidak ada, Pak. Ya kalau mau anggap enteng dengan urusan ini silakan. Ini jadwal bentuk panitia saja rumit. Apa yang menjadi kendala di jadwal? Ya berharap tidak ada masalah ke depannya panitia yang dibentuk itu. Karena prinsip keputusan hukum itu dia tidak bisa berlaku surut. Kalau besok Bapak Ibu bentuk panitia di desa itu tidak bisa menggunakan tanggal 2 hari lalu. Masyarakat juga tahu kok baru dibentuk itu. Dan itu kita berada di tahapan persiapan Bapak Ibu, tahapan persiapan. BPD membentuk panitia Pilkades dengan keputusan BPD. Bagi desa-desa yang sudah membentuk, saya memberikan masukan supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Perhatikan diktum keputusan BPD. Memutuskan menetapkan ke satu, menganggap nama-nama yang ada dalam lampiran keputusan ini sebagai panitia Pilkades di desa ini. Yang berikut, diktum kedua, panitia sebagaimana dimaksud diktum ke-1 bertugas apa saja. Buka perdanya, tugas panitia apa itu diuraikan lebih lanjut dalam diktum keputusan BPD. Lalu jangan lupa ada diktum yang menegaskan kerja panitia harus bertanggung jawab kepada BPD. Diktum itu harus ada Bapak Ibu. Kalau diktum itu diabaikan, panitia nanti kalau aneh-aneh dia bilang, saya kan tidak diatur di keputusan pengangkatan, saya harus bertanggung jawab pada lo. Maka perhatikan baik-baik rumusan diktum-diktum keputusan BPD dalam hal pengangkatan anggota panitia. Yang berikut Bapak Ibu, susunan kepanitiaan ini. Kita di dalam perda itu jumlahnya mulai dari 7, 9, 11 dan sampai 13. Itu sesuai dengan jumlah pemilih di desa masing-masing. Tetapi tadi saya bilang, karena kita tidak sedang dalam rejim pemilu, tapi rejim undang-undang yang berkoneksi dengan rejim undang-undang pemerintah daerah, Bupati mempertimbangkan bahwa kemampuan keuangan daerah kita ini terbatas. Karena itu melalui surat penegasan sudah disampaikan setiap desa jumlah anggota panitia hanya 7. Pengalaman kemarin di Witihama ada 2 desa yang sampai 9 dan 11. Ya, saya sampaikan penegasan Bupati itu dalam kaitan dengan menyampaikan keterbatasan anggaran. Jika desa sudah terlanjur membentur itu, maka sudah dipastikan bahwa RAP yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu tentang jumlah anggaran yang mau diturunkan ke desa-desa itu tidak mengalami perubahan lagi. Satu desa dengan desa lain itu rata-rata 11 juta sampai 13 juta. Dan itu sudah final. Jika pembentukannya melampaui jumlah 7 orang, maka silakan disiasati anggarannya di tingkat bawah. Apakah dikurangi honornya? Apakah mau ambil dari APBDes? Tapi ingat, kalau mau ambil dari APBDes, jangan coba-coba menyentuh dana desa, Pak. Silakan menggunakan pendapatan asli desa ataukah bagi hasil pajak, tapi tidak boleh menggunakan dana desa. Jadi jumlah kita 7 orang. Nah, terkait unsur khusus perangkat desa itu di perda yang terdahulu nomor 9 itu 3 orang perangkat desa. Dia mengalami perubahan di perda nomor 3 tahun 2020 menjadi hanya 1 orang Bapak Ibu. Karena itu bagi desa-desa yang sudah bentuk, lakukan penyesuaian. Kita menghindari masalah di kemudian hari. Jadi kepanitiaan hari ini dibentuk itu dengan unsur aparat
kepala desanya hanya 1 orang, lembaga kemasyarakatan 3 orang, dan tokoh masyarakat 3 orang. Panitia bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia yang telah ditetapkan dengan keputusan BPD dilarang mencalonkan diri, Bapak Ibu. Jadi dah awet ke lagi mau maju letaknya. Kalau mau panitia, berarti mempunyai uang untuk maju tidak ada lagi. Panitia yang telah ditetapkan dengan keputusan BPD dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala desa. Itu ada di pasal 4 Perda 9 tahun 2014. Jadi kalau SK BPD sudah ditetapkan, dia mau mengundurkan diri sekalipun, dia tetap dilarang untuk menjadi calon, Bapak Ibu. Bukan karena dia mengundurkan diri jadi boleh, tidak bisa. Ketentuan di Perda ini sudah menegaskan, panitia yang telah ditetapkan dengan keputusan BPD dilarang. Itu berarti kalau mau mengundurkan diri silakan, tapi tidak ada ruang lagi untuk menjadi calon. Bisa ini ya Bapak Ibu ya. Ya, berikut tugas panitia di slide 9. Menyampaikan perencanaan biaya pemilihan kepala desa. Ya, seharusnya mekanismenya seperti itu. Ini contoh sama dengan dana desa yang turun ke desa masing-masing. Kita sudah tahu tiba-tiba pagu dana desa untuk desa ABC itu datang dari pusat, Bapak Ibu. Padahal dalam ketentuan dia harus diajukan dari kabupaten, ada mekanismenya. Tapi tiba-tiba datang sudah pagunya sudah sekian. Di dalam ketentuan itu penetapan pagu untuk masing-masing desa itu kewenangan bupati. Tapi yang terjadi adalah menteri kirim uang datang itu sudah seperti itu per desa. Ini sama halnya dengan ini. Untuk pilkades, panitia disuruh untuk buat draft, tapi bupati dengan perangkat teknisnya sudah menurunkan draft yang ada. Yang berikut Bapak Ibu, mengumumkan jadwal dan tahapan pemilihan kepala desa selama 3 hari berturut-turut. Lakukan pengumuman melalui corong desa. Umumkan kepada masyarakat tentang jadwal dan tahapan yang sudah ada. Bagi desa-desa yang belum bentuk panitia, hati-hati formulasi pengumuman. Karena di dalam jadwal sesuai keputusan bupati itu pembentukan panitia tanggal sekian sampai sekian. Jangan sampai kemudian pengumuman itu menginformasikan kepada masyarakat luas ada kesalahan di dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang ada. Tugas panitia yang berikut melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon. Kita punya Pergub nomor 1 tahun 2015. Yang berikut membuka pendaftaran bakal calon. Dalam hal membuka pendaftaran ini Bapak Ibu, kita punya tahapan penjaringan. Ada potensi masalah kalau kita kemudian membukanya mendahului tahapan dimulai atau terus membuka padahal tahapan untuk penjaringan sudah tutup. Ini harus dihindari. Jangan sampai ada orang yang ada kong kali kong dia belum sempat datang, belum sempat siapkan berkas dan seterusnya, lalu kita bermain untuk jadikan tahapan itu sebagai karet, ditarik. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Melakukan verifikasi dokumen administrasi calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Tadi di awal saya sudah sampaikan, kita punya syarat-syarat pencalonan, tapi ada syarat khusus terkait dengan beberapa hal tadi yang harus diperhatikan oleh panitia. Dan dalam hal verifikasi Bapak Ibu, syarat ini sifatnya akumulatif, bukan alternatif. Kalau alternatif, tonoon ka ini tak bisa. Tapi kalau sifatnya akumulatif, semuanya harus ada. Kurang tahu bisa lah. Kurang tahu bisa lah. Jadi
panitia harus bisa memastikan itu, bahwa setiap bakal calon yang kemudian menjadi calon syaratnya harus bisa terpenuhi seluruhnya. Kurang satu tidak bisa, Pak. Yang berikut, menetapkan bakal calon menjadi calon. Dalam hal penetapan bakal calon menjadi calon ini Bapak Ibu, jangan lupa berita acara penjaringan. Nanti pada saat jaring itu berita acara siapa-siapa yang dijaring itu harus diberita acarakan, supaya ketika penetapan calon, jika ada potensi bermasalah, kita punya rujukan yang jelas bahwa orang ini memang dijaring di dusun ini atas nama ini yang kemudian memenuhi syarat dan ada dalam posisi sebagai calon. Kalau di penjaringan tidak ada berita acara Bapak Ibu, siapa-siapa yang dijaring, kita akan kesulitan untuk memastikan pada saat memverifikasi orang-orang yang menjadi calon ini apakah rekam jejaknya jelas atau tidak, dia berangkat dari penjaringan atau tidak. Rekam jejaknya hanya ada tertulis dalam berita acara hasil penjaringan. Jangan lupa itu Pak Ketua dan anggota panitia nanti. Menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap. Pengumuman daftar pemilih tetap ini Bapak Ibu diumumkan by name, diumumkan nama-nama, bukan sekedar jumlah. Ini juga terjadi pada saat daftar pemilih sementara diumumkan nama orang-orang itu ada di dusun berapa, by name by address. Karena di setiap desa itu ada orang yang namanya memang sama telak-telak, ada yang namanya sama persis, yang berada di dusun yang berbeda, atau bisa saja ada di dusun yang sama. Maksud diumumkan ini supaya masyarakat dengar nama saya sudah terbaca atau belum, terdata atau belum, supaya dia mengetahui itu dan dia bisa melaporkan melalui RT RW supaya dia diakomodir dalam daftar pemilih. Yang berikut, melakukan kegiatan sosialisasi para calon kepada penduduk desa. Saat sosialisasi itu hindari catatan privat para calon Bapak Ibu. Sampaikan saja secara data orang-orang ini berdasarkan hasil penjaringan dia akan menjadi calon terpilih. Tidak perlu melampaui narasi-narasi yang berurusan dengan kepribadian yang bersangkutan. Selama ini dia ada di mana, pernah pekering atau tak, pernah di penjara, tidak perlu. Biarkan saja masyarakat secara diam-diam mengetahui. Yang penting disebutkan nama. Ini ruang-ruang yang cenderung berpotensi masalah. Ya, namanya antiteatika. Soal suka dan tidak suka itu tentu ada. Jika kita tidak kendalikan pikiran dan hati kita bisa melampaui kemenangan kita dalam kapasitas jabatan sebagai panitia, sebagai kepala desa atau sebagai DPD. Dan itu yang kemudian menjadi embrio permasalahan dalam proses. Jadi dihindari itu semua. Yang berikut Bapak Ibu, mengenai panitia. Panitia pilkada berwenang menggugurkan calon yang tidak memenuhi persyaratan. Kewenangan panitia ini benar-benar independen dan mandiri. Jika ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, lakukan konsultasi dengan BPD, lakukan konsultasi dengan camat sebelum mengambil keputusan. Karena keputusan panitia ini bagian dari kewenangan yang kemudian berimplikasi pada tahapan-tahapan berikutnya. Apalagi menggugurkan. Menggugurkan ini kan orang kemudian melihat ini masalahnya apa saya digugurkan. Makanya sebagai panitia lakukan musyawarah panitia untuk mengambil keputusan-keputusan strategis seperti ini. Jika ini digugurkan, narasikan dalam catatan kepanitiaan kenapa dia digugurkan, alasannya apa, itu disiapkan Bapak Ibu. Masyarakat kita itu ketika dia bertanya sesuatu, kita lamban menjawab, kita dianggap salah. Lalu terbentuklah opini, terprovokasi dan kemudian bisa menimbulkan masalah yang lebih parah.
siapkan perangkat alasan memang. Ini orang digugurkan karena alasan ini tidak ada, ini tidak ada dan seterusnya. Supaya begitu ada masyarakat pendukung komplek, angkat bicara dan sampaikan secara lugas. Kalau tidak nanti kita dianggap mencari-cari soal untuk menggugurkan seseorang. Demikian pun keputusan untuk meloloskan calon tertentu. Panitia mesti berada pada frame syarat bahwa pulau dan seterusnya. Masyarakat kita ini kan buta. Dia kemudian berpikir itu kan, ini terlolos bisa lah. Masyarakat dalam sosialisasi itu harus bisa dijelaskan secara tuntas bahwa urusan-urusan moral yang tidak ditegaskan dalam ketentuan bukan menjadi urusan kami. Silakan nanti kalian memilih atau tidak. Tapi kami panitia tetap berada pada syarat yang ada. Kalau ada syarat menerangkan bahwa hal yang bisa Allah umpama. Nah, ini betul syarat yang ada. Belum pernah pekere, belum pernah buka mata. Itu barangkali. Tapi ini tidak dibuat secara limitatif, maka kami abaikan itu. Pandangan masyarakat itu kemudian nanti terakumulasi dalam sikap pribadi. Coblos dia atau tidak urusan kalian. Tapi dia secara ketentuan dia memenuhi syarat. Ini yang harus kita tegaskan Bapak Ibu. Karena masyarakat kita ini aneh-aneh. Dia kalau tidak suka seseorang mulai cari-cari soal. Nanti nolong gando ini. Padahal keputusan pengadilan juga tidak ada. Tipikor tidak pernah mengatakan itu. Dan seterusnya. Nanti nolong kepala di aku lah di. Ya urusan lain. Silakan nanti kamu pilih dia lagi atau tidak urusan kamu. Tapi dia memenuhi syarat untuk menjadi calon. Ini yang harus bisa dijelaskan Bapak Ibu. Yang berikut kewajiban panitia ini Bapak Ibu. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat menyangkut persyaratan, tata cara dan proses pemilihan kepala desa. Syarat nakune yang gue sebutkan dari awal, ada yang termuat langsung runutannya, ada yang tadi saya sebutkan sebagai syarat khusus. Itu harus bisa disampaikan. Terkait tata cara dan proses pemilihan kepala desa, sosialisasi itu tegaskan memang soal tata cara. Masyarakat itu jangan dibuka ruang untuk komplain terhadap proses yang terjadi di luar tahapan yang sudah kita lalui. Kita tidak boleh ditarik mundur. Jadi kalau kita di tahap 1, jelaskan kepada dia. Kalau ada yang tidak beres di sini, silakan lakukan komplain di sini dan kita clearkan dulu baru kita masuk ke tahap berikut. Tapi jika tahap 1 atau tahap 2 itu tidak ada komplain, kita sudah di tahap 3, dia tidak bisa menarik kita pulang dengan mengangkat persoalan di tahap sebelumnya. Ini panitia harus tegaskan dalam sosialisasi. Itu dalam kaitan dengan sosialisasi Bapak Ibu. Semuanya harus ditegaskan. Potensi-potensi yang masalah silakan disampaikan terlebih dahulu. Yang berikut kewajiban menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan proses. Ini kewajiban. Tetapi kemudian kalau memang tidak bisa diterima kebijakan penyelesaian oleh panitia, maka panitia segera berkoordinasi dengan BPD. Jangan langsung ke camat, karena kalian dibentuk oleh BPD. Sampaikan dulu kepada BPD tentang persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Bersama BPD bangun koordinasi dengan Pak Camat, dan seterusnya tentu akan ada koordinasi dengan tingkat kabupaten. Yang berikut membuat berita acara pada setiap tahapan proses. Ini berita acara setiap tahapan harus dibuat Bapak Ibu. Dan berita acara ini tidak boleh ngarang. Pengalaman kita kemarin pemilihan BPD di desa tertentu dia karang semua itu. Apalagi kepala desa punya feudalisme sangat tinggi di desa. Dia perintah saja, tahapan itu tidak jalan, tapi dia karang berita acaranya, seolah-olah proses itu terjadi. Nah, ini yang dihindari dalam proses pilkades Bapak Ibu.
melaporkan seluruh rangkaian kegiatan dari proses pemilihan kepala desa kepada BPD. Nah, ini disesuaikan apabila panitia desa dibentuk oleh camat. Di perda kita itu ada membuka ruang. Jika BPD tidak bisa membentuk panitia, camat bisa mengambil alih urusannya dengan membentuk panitia. Dan hal ini bisa terjadi ke depannya Bapak Ibu. Di 118 desa ini, saya membayangkan bisa saja karena ada konflik kepentingan di desa, panitia bisa mundurkan diri semuanya. Kami kecolok. Ada kemungkinan itu bisa terjadi. Jika kondisi itu terjadi, maka masih ada camat yang didelegasikan kewenangan oleh Perda untuk bisa membentuk, untuk menyelamatkan pilkada kita. Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Bisa saja ada panitia yang tidak seluruhnya mengundurkan diri, tapi ketuanya atau 1-2 anggota karena tidak puas dengan situasi komunikasi kerja, dia bisa mengundurkan diri. Itu menjadi wilayahnya camat. Camat akan melihat bahwa ya kalau ketuanya mengundurkan diri, kena mundur, pilih kepada urus, pilih ketuamu, ya pilih bu. Atau semuanya kompak, kami tidak mau lagi semua, maka camat bisa mengambil alih urusan itu, bisa membentuk panitia baru, sehingga proses pilkadesnya bisa jalan. Tahapan berikut Bapak Ibu, penetapan pemilih. Pemilih ini harus memenuhi syarat penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kades sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah. Ini Bapak Ibu, ada 2 hal, 17 tahun, yang kedua itu pernah menikah. Pertama 17 tahun. Hari H kita itu terjadi kalau tidak salah 9 Oktober kan ya? 9 Oktober. Dalam hal panitia bekerja untuk melakukan validasi data pemilih, ada pemilih pemula yang bisa saja begitu tanggal 9 Oktober ke atas itu sudah tepat 17 tahun Bapak Ibu. Pada hari H itu dia sudah berusia 17 tahun, bisa berulang tahun pada tanggal 9 Oktober. Itu harus diakomodir sebagai pemilih. Ini Bapak Ibu panitia harus bisa memastikan itu. Itu untuk usia 17 tahun. Yang pernah nikah, konteks nikah ini legitimasi pengakuan oleh agama masing-masing. Nikah ini diksinya berbeda nilainya dengan kawin. Kalau kawin itu dia lebih cenderung pada urusan legitimasi adat. Nanaaro menaata terus ala itu amet okai, lalu kemudian rane diakui secara adat silabo sebagai suami istri. Itu berbeda dengan diksi menikah yang diatur di dalam syarat menjadi pemilih. Jadi udah kayak kate galang atau ukai tapi usianya belum 17 tahun, kalau belum menikah secara agama baik Islam, Katolik ataupun Hindu, Buddha, ya dia tidak bisa memenuhi syarat sebagai pemilih Bapak Ibu. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya. Ini Bapak Ibu juga harus perhatikan. Kita jauh dari rumah sakit jiwa Bapak Ibu. Jika rumah sakit jiwa dekat pun kita tidak punya kewenangan untuk memastikan dia itu gila, terganggu jiwa atau tidak. Tidak mari rawan getala, jangan sampai nanti kemarin rawan getala. Bisa saja begitu. Coba memari anak libat pelone, memari rawan getala. Nah mari dia yang orang yang getala. Karena tidak ada keputusan dari rumah sakit jiwa, dokter yang memiliki keahlian untuk itu, maka jangan cari soal di dalam urusan ini. Jangan cari soal. Didaftarkan saja, itu lebih tidak berisiko daripada tidak didaftarkan. Jadi, ini memang banyak orang mengabaikan. Dia tidak terlalu
memperhatikan hal ini. Tapi kalau bermasalah, resiko paling ringan adalah mendaftarkan dia daripada tidak, Bapak Ibu. Kalau kita mendaftarkan dia menjadi pemilih, besok lusa ada pihak yang komplain, kita bilang dia tidak ada keputusan dari rumah sakit jiwa bahwa Nani orang Getala. Karena itu kami tidak bisa memastikan bahwa Nani terganggu jiwa atau tidak. Sehingga kami daftarkan dia. Daripada tidak daftar, begitu calon kalah 1 suara umpama, dia komplain, kenapa orang ini waktu didaftar kalian menolak? Nah ya di orang Getala kayak nomor habis waktu daftar mana gue pilih orang ini. Maka bisa menjadi alasan hukum bagi mereka yang komplain, Bapak Ibu. Jadi gue sarankan supaya daftar saja. Daftar saja, itu risikonya lebih kecil. Ini kan ada kejadian, bisa saja draw, bisa suara terbanyak sama, bedu. Nah kalau bedunya yang nggak mulai cari soal serius, negara pun aku dari dalam daftar orang, namanya kau nggak daftar kau pasti pilih no. Nah di situ kan dia sudah mulai. Nah kalau orang memang Getala, tapi kan kita putuskan bisa lah. Pada saat kemarin orang Getala, nggak kemarin kita orang Getala. Sehingga terhadap masyarakat kita yang dihulur bulan punaka, daerah-daerah ini abaikan saja. Sebaiknya didaftar. Jangan sampai nak Getala ini nambah bulan tuh, nambah bulan. Pas bulan penapan nawatan di penapan, pas bulan purnama nawal melang. Pada saat 9 Oktober kalau pas bulan purnama nawal melang. Nah, ini kan. Jadi sebaiknya diakomodir saja ya untuk panitia. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh quorum. Tapi hampir tidak terjadi di kalangan kita. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 bulan. Kondisi ini dia berbeda dengan syarat calon, Bapak Ibu. Syarat pemilih dia dituntut sebelum bulan 6 menit nasi berdomisili di desa itu sekurang-kurangnya 6 bulan. Untuk memastikan di situ supaya menghindari masalah, kepala desa mengeluarkan surat keterangan domisili. Kalau surat keterangan domisili itu masih pada kewenangan Pak Kades. Berbeda dengan surat keterangan penduduk. Kalau surat keterangan penduduk kewenangannya ada pada kepala Dispenduk Capil. Tapi sekedar domisili kepala desa punya kewenangan. Nah saya bilang tadi ini berbeda dengan calon. Kalau pemilih sekurang-kurangnya 6 bulan dia sudah ada di situ. Tapi kalau calon bau penjaringan ATM dia atau Pirono bisa. Besok penjaringan atau penjaringan jam 10, jam 9 dia tiba dari perantauan, dia bisa dijaring. Dia berhak untuk menjadi calon. Jangankan orang kita, Bapak Ibu, Rajawa yang rola kasus ini bisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena Perda 9 kita itu yang dulu mengatur kewajiban calon harus berdomisili 6 bulan sebelumnya di desa yang bersangkutan itu dihapus. Itu sudah dihapus. Dengan dihapusnya itu konsep hukum kita lari pada kartu tanda penduduk yang ada pada rejim nasional, KTP nasional, Pak. Maka dia memiliki hak hukum dan hak politik. Jadi lemut ini kalau mau teki menbeto dia atau mau mulai penjaringan aman beto, beto kayak tadi boleh. Soal nanti dia terpilih atau tidak kembali pada tahapan pungut hitung surat suara nanti. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat di atas tidak dapat menggunakan hak memilih. Jadi syarat-syarat pemilih sudah ada. Kemudian dalam proses kalau ternyata tidak lagi memenuhi syarat, maka dia dinyatakan gugur. Slide 14,
di pemutakhiran data pemilih Bapak Ibu. Yang pertama tadi memenuhi syarat usia pemilih, ada yang belum berusia 17 tahun, ada arwah yang masih terdaftar, ada yang pindah domisili ke desa lain atau belum terdaftar. Ini tujuan pemutakhiran untuk memastikan ada beberapa hal ini. Contoh yang paling mudah, ada dua mau pemilihan. Piramani kropotonoro pelaya di desa Iken. Pertanyaan kita adalah apakah anak masih berhak memilih atau tidak? Karena dia sudah pindah ke desa lain. Umpamanya janda tuh umpama si desa, Pak Kades tahu balik ya. Naga doi hukum mau pemilihan. Piramani si lona itu geri loh umpama. Berapa itu merokok si dai gadoper. Pertanyaannya apakah dia masih memiliki hak untuk memilih atau tidak? Jawabannya masih. Asik ada gero nih tapi tak tetap ada gero nah hak pilih daerah atau bisa. Karena dia belum melakukan laporan diri untuk kemudian pindah domisili atau pindah penduduk ke desa lain. Ini hanya sekedar contoh kasus, mudah-mudahan tidak terjadi. Dalam hal pemutakhiran akan ditemukan bisa saja ada yang belum terdaftar Bapak Ibu, didaftar. Dan di 13 desa ini tentu saja di APBD masing-masing itu ada alokasi anggaran untuk insentif RT RW. Ada tuh Bapak Ibu, ada insentif RT RW. RT RW itu dikasih insentif untuk melaksanakan kegiatan di ruang 70% pemutakhiran data desa. Nah, kalau sampai data tidak pilih amburadul, aku masuk akal loh. RT RW ulama hak insentifnya aku. Mestinya kita lebih cermat. Apalagi Bapak Ibu, program kementerian terakhir dengan SDGs ini benar-benar menjadi instrumen untuk memastikan isi perutnya desa. Khusus pada urusan kependudukan, jumlah itu mestinya tidak ada soal lagi. Tinggal diambil saja pasang, ini data pemilih kami ini, dia akan sangat memudahkan kita dari hasil SDGs yang ada. Meskipun belum ditetapkan, tapi kalau progresnya sudah jalan, bisa saja itu menjadi referensi untuk membantu penetapan data pemilih. Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara diumumkan, lalu jangka waktu pengumuman itu selama 3 hari. Lakukan pemutakhiran data, dapatkan dokumen data pemilih sementara. Data pemilih sementara namun diumumkan dulu selama 3 hari. Pengumumannya itu menyebutkan nama dan alamat dusun. Supaya rada-rada narang tahu ini nadi. Atau ini mau kempakan narang tahu li jadi dan seterusnya. Itu tujuan pengumuman tadi untuk bisa mendapatkan informasi-informasi. Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai penulisan nama. Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia, hai mata nakai. Umpamanya baca narang ternyata anak mata nakai gitu. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut. Setelah didaftar ternyata mungkin ada yang kena kaya umpama. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun atau pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar. Kalau ada masukan-masukan dari masyarakat, segera lakukan perbaikan daftar. Perbaikan itu akan berdampak pada jumlah berkurang atau jumlah bertambah. Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada panitia pemilih melalui pengurus rukun tetangga dan rukun warga. Baik Ibu Bapak sekalian, kita di area sholat duhur dan dari narasumber yang satu ini memang berusaha untuk
mengurai agak rinci, sehingga sebelum kita diskusi banyak hal yang kita sudah terisi dan kita diskusinya lebih berat. Sehingga bagi sesama saudaraku yang jamnya harus menjalani sholat, saya persilakan dengan satu harapan, silakan sholat, nanti pulang baru kita diskusi. Tapi jika Bapak Ibu yang beranggapan bahwa kerja juga adalah ibadah, maka mari kita teruskan. Silakan memilih ya. Jika melihat bahwa kerja ini juga adalah bagian dari ibadah, mari kita beribadah bersama-sama di sini. Tapi kalau ingin bisik-bisik dengan Tuhan, silakan. Kita lanjut ya. Di slide 20, Ibu. Tahapan pencalonan Bapak Ibu. Calon wajib memenuhi persyaratan di pasal 9 Perda 3 tahun 2020, Bapak Ibu panitia. Nanti baca di Perda 3 tahun 2020 itu, syarat-syarat itu diuraikan semua di situ. Itu yang tadi dari awal saya bilang itu syarat umum. Tapi syarat khususnya buatkan catatan untuk ditambahkan di dalam syarat yang diatur di Perda 9 ini, pasal 9 ini Bapak Ibu. Untuk BPD mana surat pengunduran diri, untuk pegawai negeri sipil mana izin tertulis bupati, untuk mantan kepala desa mana LKPPD dan LPPD-nya. Itu dia ada di syarat khusus yang harus disandingkan bersama dengan syarat umum yang ada di Perda 9 ini. Begitu ya Pak Abang Profes ya. Ya. Gitu. Khusus di huruf H Bapak Ibu. Atau menggeret huruf H. H. Haris. Di sini Bapak Ibu panitia harus bisa memilah. Di rumusan yang ada, dia menegaskan ada unsur jenis pidananya adalah penjara Bapak Ibu. Jadi dia yang bersangkutan itu harus pernah dipenjara. Kan ada banyak jenis hukuman pidana itu. Ada yang denda. Tapi yang dimaksudkan dalam perda ini adalah penjara. Dia dipidana penjara. Dia dipidana penjara dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi kalau yang bersangkutan sedang dalam proses persidangan di pengadilan, dia belum bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat Pak. Karena belum ada keputusan pengadilan yang sifatnya inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Lalu dalam rumusan yang ada dia menegaskan ancaman pidana paling singkat 5 tahun. Ancaman, bukan putusan Bapak Ibu. Jadi kalau dia diputus 3 tahun, bukan berarti dia mudah saja lolos. Yang harus dipastikan oleh panitia adalah di mana dakwaan jaksa. Karena ancaman pidana bagi seseorang di depan pengadilan itu hanya ada di dalam formula dakwaan jaksa Bapak Ibu. Bisa saja jaksa dalam tuntutan ancaman 8 tahun, tapi diputus 4 tahun, bisa. Maka jangan melihat putusan pengadilannya, karena ketentuan di sini mengatur ancaman. Di mana kita memastikan berapa ancaman bagi dia? Ada di dakwaan jaksa. Maka berangkatlah kelar tukar. Jika kasus itu jaksa penuntut umumnya ada di Kejaksaan Negeri. Tapi kalau jaksa penuntut umumnya ada di sini, silakan datang ke Wewerang sini untuk memastikan yang bersangkutan ini ancamannya berapa kemarin. Karena bisa saja ancaman 6 tahun, putusannya 5 tahun. Yang kita pakai adalah ancamannya, bukan putusan. Itu untuk huruf H. Nanti
Ibu bisa baca-baca kembali. Dan yang seterusnya itu bisa dibaca, saya rasa tidak ada potensi masalah di situ. Terus di slide 23. Nah, slide 23 ini dikasih tanda merah semua. Karena ini memang sangat krusial. Ini berkenaan dengan mantan kepala desa. Mantan kepala desa. Bapak Ibu bisa baca baik-baik di sini. Potensi di desa itu permasalahannya sangat tinggi. Seorang mantan kepala desa, apalagi yang incumbent hari ini, tentu dia punya masa. Dari yang buta huruf sampai yang tahu tulis baca. Jika hal ini tidak terpenuhi, para pendukung bisa terprovokasi. Tapi Bapak Ibu saya ingatkan, untuk urusan dengan saya, tidak ada urusan kau ancam mau bakar kampung, saya tidak urus. Syarat tidak terpenuhi, masyarakat kau mau teriak-teriak di hutan sana, jangan teriak di sini. Pilkades pilihan terakhir adalah tidak terlaksana. Tapi kita tidak bisa ikut maunya masyarakat hanya karena dia inginkan orang ini menjadi kepala desa. Tidak bisa, Pak. Kenapa demikian? Karena huruf MNO ini bertalian dengan kewajiban. Bertalian dengan kewajiban. Dalam sebuah jabatan kita kenal adanya kewajiban, adanya hak, dan adanya kewenangan. Kewenangan itu dieksekusi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dalam hal dia mengeksekusi tugas pokok dan fungsi, dia dinyatakan dia telah melaksanakan kewajiban. Lalu kemudian karena melaksanakan kewajiban, dia menerima hak-hak selama 6 tahun. Bagaimana mungkin seorang pemimpin tidak menunaikan kewajiban? Urus agama saja Bapak Ibu kita sudah berangkat, itu dia menunaikan kewajiban. Dia pergi sholat. Agama yang ada di dalam negara besar saja dia laksanakan itu. Bagaimana negara besar ini kok dia membiarkan seseorang pejabat tidak menunaikan kewajiban lalu dibiarkan begitu saja? Kita tidak boleh kalah. Kalau mau memimpin harus tunaikan kewajiban. Begitu. Jadi ya silakan dibaca baik-baik. Dalam urusan ini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang akan kita jumpai di sana. Ada kepala desa yang menyampaikan LKPPD akhir tahun anggaran itu melampaui batas waktu yang sudah ditetapkan. LKPPD itu terakhir 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Ada kades yang menyampaikan LKPPD di atas bulan Maret. Analisa hukum kita, jika yang dilakukan itu seperti itu, maka dianggap sah, dianggap dia menunaikan kewajiban. Karena ketentuan hukum kita di Perda tidak menyatakan legal tidaknya penyampaian LKPPD di luar jadwal yang ditetapkan. Itu kasus pertama. Kasus kedua Bapak Ibu, kita juga bisa menjumpai ada kepala desa yang memberikan LKPPD sistem borong. 2-3 tahun dia laporkan 1 kali. Ini secara hukum tidak bisa dibenarkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Perda kita menegaskan kewajiban menyampaikan LKPPD setiap tahun. Diksi setiap tahun itu yang kemudian menyatakan seorang kepala desa mengajukan secara borongan itu tidak patut diterima. Meskipun borongan itu isinya, kontennya itu berkenaan juga dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi dia telah melanggar kewajibannya pada tahun sebelumnya. Dia baru menunaikan di tahun berikutnya. Diksi setiap tahun itulah yang kemudian membuat peristiwa hukum itu tidak patut diterima. Itu. Yang berikut Bapak Ibu, panitia kembali ditegaskan, nanti terhadap mantan kepala desa
buka Permendagri 46 tahun 2016. Diundangkan tanggal 11 Juli Bapak Ibu 2016. Jadi kepala desa yang memimpin di atas 11 Juli tahun 2016 itu dia punya kewajiban harus dia penuhi MNO itu. Tetapi mantan kepala desa yang memimpin sebelum 11 Juli 2016 tidak diwajibkan. Karena Permendagri 46 ini dia tidak berlaku surut mengikat orang-orang sebelumnya. Dia hanya mengikat kepala desa yang memimpin desa terhitung sejak tanggal 11 Juli 2016 ke atas. Jadi Permendagri ini datang di saat tahun keberapa kepala desa A memimpin. Dari tahun itulah kewajiban dia harus ada LKPPD dan LPPD. LKPPD kan setiap tahun anggaran. LPPD akhir masa jabatan. Kondisi yang berikut Bapak Ibu, panitia akan menemukan kesulitan untuk memastikan. Ini berangkat dari tata kearsipan desa kita yang amburadul. Saya turun di beberapa desa selama 1 tahun, sudah 78 desa yang saya kunjungi. Kearsipannya sangat amburadul. Perdes APBDes tidak ada di kantor Pak. Perdes RPJMDes tidak ada di kantor Pak. Sementara BPD juga belum punya kantor, kita tidak menemukan apa-apa di sana. Nanti panitia akan mengalami kesulitan ketika dia bilang bahwa gua ajukan KI. Dia sudah ajukan, pembuktiannya mana? Karena kantor sendiri juga dokumennya amburadul. Lemari kenikin untuk dita. Untuk hanya sekedar taruh itu dokumen-dokumen mulai dari RPJMD sampai pada APBDes kita di 6 tahun berjalan, beberapa keputusan kepala desa itu tidak ada semua di situ. Sekarang kalau dia bilang dia sudah ajukan, panitia mau percaya mana buktinya? Caranya adalah panitia minta keterangan tertulis dari BPD untuk syarat LKPPD. Tertulis Pak. BPD yang mengeluarkan keterangan bahwa yang bersangkutan memang sudah menyampaikan LKPPD-nya. Nah, aku dikir karena lemari tidak tak. Biaya operasional kita di juta rupiah, juta terlomeh. Nah, dia mau tak aku. Itu yang panitia harus memastikan itu. Khusus LPPD, Pak Camat yang memberikan keterangan. Karena LPPD itu disampaikan kepada bupati melalui camat. Maka untuk memastikan yang bersangkutan pernah menyampaikan LPPD di akhir masa jabatan atau tidak, Pak Camat. Tantangan Pak Camat adalah ketika dia baru dilantik menjadi camat 1 tahun berjalan umpama. Terus yang lalu-lalu ini kita mau cari di mana? Tapi karena perintah ketentuan ini meletakkan jabatan, bukan meletakkan Damian Selamaguran. Maka Pak Damian Selamaguran sebagai camat berkewajiban untuk mencari tahu sebagai camat. Itu. Jadi panitia ingat baik-baik untuk memastikannya. Untuk LKPPD surat keterangan dari BPD. Karena dalam hal penyampaian LKPPD itu disampaikan kepada BPD dalam paripurna BPD. Situasi juga yang lain yang akan dialami oleh panitia. Ada perbedaan penafsiran antara penyampaian LKPPD dalam paripurna BPD dan juga penyampaiannya harus dibahas oleh BPD dan di hadapan masyarakat. Ada kondisi di mana kepala desa yang lapor tentang BPD melalak jadi bahasa salah. Ada desa yang mengalami kondisi itu. Jika ditemukan kasus seperti itu, yang penting ada dokumennya, dinyatakan dia menyampaikan LKPPD. Yang penting ada dokumen tertulisnya. Karena urusan menggelar forum itu urusan BPD, bukan urusan dia, urusan kepala desa bukan. Yang penting dia sudah sampaikan. Mau membahas atau tak, umum kedati kok sini. Karena situasi di mana mereka tidak sedang bersinergi, mereka tidak sedang baik-baik saja.
Karena itu BPD masa bodoh dengan kepala desa. Begitu kepala desa ajukan, diabaikan saja, dia tidak selenggarakan forumnya. Nah, pada tingkat ini kepala desa tidak bisa dipersalahkan. Saya sudah ajukan Pak, ini buktinya LKPPD saya. Tapi rakyat urus selenggarakan forum apa? Jika kondisi itu terjadi, panitia harus memastikan bahwa dia telah menunaikan kewajiban. Di slide 24, kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon. Ini harus diberikan cuti. Di dalam ketentuan, cuti ini harus diberikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat yang bersangkutan. Karena itu dalam hal ini bupati. Tapi untuk efektivitas pelayanan pemberian cuti, kita akan keluarkan surat edaran bupati yang mendelegasikan kewenangan kepada camat untuk cuti itu diberikan oleh Pak Camat. Supaya Bapak Ibu jangan pusing bolak-balik larang duka, buang biaya, buang waktu. Datang saja ke kantor camat, nanti camat yang keluarkan surat cuti. Karena itu diharapkan panitia pada saat proses penjaringan, jika mantan kepala desa incumbent yang sedang melaksanakan tugas itu dipastikan maju lagi, tolong segera informasi ke camat supaya di tingkat kecamatan sudah disiapkan format surat cutinya memang. Supaya giliran dia datang langsung dia ditembak itu. Ini upaya untuk memenggal birokrasi. Komunikasi dibangun lebih intens supaya jangan membuat seorang kepala desa bolak-balik. Supaya lebih mudah bisa saja kalau di 13 desa ini 10 orang mau maju lagi, camat keluarkan surat cuti, satu kali disiapkan memang. Yang penting diinformasikan oleh panitia pada saat penjaringan. Dalam hal kepala desa cuti, maka sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa. Tugas dan kewajiban kepala desa ini dia berbeda dengan kewenangan, Pak. Jangan salah artikan Bapak Ibu sekretaris. Jangan sampai cutinya beliau menereri loh. Melaksanakan tugas itu beda dengan melaksanakan kewenangan. Kewenangan kepala desa itu hanya bisa dilaksanakan oleh seorang penjabat kepala desa, bukan PLT. Ini harus dibedakan. Sebagai otorisator anggaran, hanya bisa dialihkan ke seorang penjabat kepala desa. PLT tidak bisa, Pak. Karena itu terhadap desa yang kepalanya mau maju lagi, tentu sekretaris harus sudah tahu bahwa secara ketentuan saya akan menjadi PLT kepala desa ketika dia cuti. Harus sudah bisa berkoordinasi dari sekarang. Soal uang-uang harus segera dicairkan lebih awal. Jangan sampai kesulitan ketika dia sudah cuti. Ini kan dia tidak bisa mengambil tindakan-tindakan hukum terkait dengan kewenangan. Karena itu Bapak Ibu, kenapa ada ketentuan yang mengatur kepala desa yang mau berakhir masa jabatan sebelum 6 bulan mengajukan pengunduran diri secara administrasi. Itu maksudnya seperti itu. Jadi pengunduran diri yang dimaksudkan itu bukan dalam konteks meletakkan jabatan, bukan. Tapi dalam konteks menyiapkan diri untuk menyampaikan LKPPD dan LPPD, juga kemudian terhadap hal-hal lain yang berimplikasi pada terhalangnya roda pemerintahan desa di saat sudah cuti, itu sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Jadi kalau mau cuti kan doi biar cair, bila perlu langsung di tangan bendahara, supaya begitu dia cuti, uang sudah cair tadi bisa dieksekusi, bisa dilakukan kegiatan-kegiatan sisa masa jabatan. Yang berikut, pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pilkada desa wajib mendapat izin tertulis dari bupati. Panitia harus memastikan itu. Kita lihat untuk sementara baru satu ya, kakak ya, baru satu
itu di Kecamatan Gitihama ada satu ASN sudah disetujui Bupati untuk boleh maju sebagai calon pegawai negeri sipil di kantor Jawa. Yang lainnya belum. Tinggal Pak Sircap kalau mau jadi kades ajukan memang. Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon. Kalau ada perangkat desa yang mau maju, sekretaris atau kaum atau kepala seksi, kalau mau maju dan tahu bahwa kadesmu juga maju, maka segera ajukan cuti sebelum kadesmu cuti. Kewenangan memberikan cuti itu ada pada kepala desa, Pak. Jangan sampai begitu dia sudah cuti baru mulai cuti. Dia kunai ngomong, nah itu cuti kaya, masa cuti kasih cuti? Begitu. Jadi kalau ada perangkat desa yang berminat untuk maju calon, upayakan ajukan cuti sebelum Pak Kadesnya mendapatkan cuti dari calon. Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa mengundurkan diri terhitung sejak bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala desa. Pengunduran diri ini nanti terhitung sejak ditetapkan menjadi calon. Jadi proses ini kan bulan telung pata. Anggota BPD bulan tuh ali beratus pata dikali telung pata di Mobo tuh. Nah, karena itu dia ambil posisi waktu yang tepat pada saat dicalonkan dulu. Jadi dia panitia agak tuntut supaya harus ajukan munduran diri cepat-cepat. Nah juga hitung kok, bulan betul ya kan 13 tahun ke 10 tahun ke ada tobo kan. Jadi panitia boleh menuntut, tapi ada range waktu dalam ketentuan ini yang harus dipegang. Nah, bahwa akan mengundurkan diri, tapi di waktu yang tepat. Itu pada saat dia ditetapkan sebagai calon kepala desa. Berarti proses penyaringan berlangsung, itu dia belum bisa dituntut. Begitu dia memenuhi syarat, ditetapkan menjadi calon kepala desa, mana kau punya surat? Mana kau punya bahan-bahan yang lain? Tapi masih dalam proses sosialisasi dan seterusnya, masih boleh. Selain 26 penjaringan, panitia melaksanakan penjaringan untuk mendapatkan nama-nama bakal calon. Penjaringan harus dilakukan secara transparan, adil, merata dan terbuka untuk umum. Bakal calon harus penjaringan dimuat dalam berita acara penjaringan. Ini penjaringan ini nanti panitia bisa lakukan melalui dusun masing-masing. Nanti di proses penjaringan, bakal calon kepala desa dilakukan oleh panitia pilkades melalui musyawarah dusun berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh bupati. Ini jadwal kita penjaringannya dari kapan sampai kapan itu sudah ada. Lakukan kegiatan di dusun masing-masing untuk melakukan penjaringan. Jadwal diumumkan, terus musyawarah dusun harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah penduduk desa yang ada di dusun. Nanti akan dibuktikan dengan daftar hadir. Jadi menurut si dusun ini usahakan supaya jumlah pemilih di dusun itu berapa? Jumlah penduduk 2/3 dari jumlah penduduk, bukan jumlah pemilih Bapak Ibu. Dari jumlah penduduk yang ada itu yang datang harus 2/3. Setiap peserta musyawarah dusun berhak mengajukan satu bakal calon kepala desa. Ini Bapak Ibu. Ini artinya pada saat Bapak Ibu panitia melakukan penjaringan, satu orang hanya bisa mengajukan satu nama. Jadi nama ini sukar atau telur tidak bisa. Nah harus pilih tahu. Satu orang tidak boleh menyebut lebih dari satu nama dalam hal penjaringan. Yang berikut Bapak Ibu, di dusun A, orang di dusun A boleh menyebut nama orang di dusun B, C, D, boleh. Berbeda kalau kita melakukan pemilihan BPD. Kalau BPD sistem dapil, sistem berbasis wilayah, maka
orang di dusun A hanya bisa mencalonkan orang di dusun yang bersangkutan. Tapi di Pilkades boleh. Dusun 1, warga di dusun 1 bisa menyebut nama warga di dusun 2 atau dusun 3. Tapi prinsipnya satu orang satu nama, one man one vote. Satu orang satu nama. Slide 28, pengajuan bakal calon kepala desa dilakukan melalui pemungutan suara. Ini Bapak Ibu, jangan salah paham dengan diksi pemungutan suara. Kita terbiasa dengan hal pemungutan suara itu endingnya mendapatkan siapa suara terbanyak, siapa yang suara lebih kurang, dan seterusnya. Pemungutan suara yang dimaksudkan di sini tidak dalam konteks untuk berhitung siapa dapat jumlah terbanyak. Bapak Ibu panitia, ini hanya cara untuk mendapatkan nama-nama bakal calon. Jadi mendapatkan nama bakal calon itu dengan sistem pemungutan suara. Dia pungut suara dari masyarakat dusun yang hadir untuk mendapatkan nama-nama bakal calon. Jadi tidak kemudian berhitung nama ini dapat dukungan berapa banyak. Tidak begitu Bapak Ibu panitia. Ini hanyalah sistem untuk mendapatkan nama-nama bakal calon dengan cara memungut suara. Bisa ya? Terus hasilnya dibuatkan berita acara. Berita acara itu ditandatangani oleh satu orang panitia Pilkades, 2 wakil masyarakat, dan kepala dusun. Kepala dusun yang bersangkutan ikut tanda tangan berita acara, 2 orang warga yang datang itu mewakili yang lain, dan 1 orang panitia. Yang berikut penyaringan. Ini juga iramanya sama, tetap diberita acarakan. Hasil penyaringan harus mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan. Perda 4, pasal 14 Perda 9. Fotokopi ijazah, fotokopi akta, yang tadi syarat-syarat yang disebutkan itu. Jadi kita saring mereka pakai syarat umum dan syarat khusus tadi. Surat keterangan fotokopi kartu tanda penduduk, ini syarat administrasi yang harus dia penuhi. Di slide 32, penyaringan dilaksanakan dengan memeriksa dan meneliti dokumen persyaratan bakal calon. Apabila panitia Pilkades meragukan keabsahan persyaratan, meminta keterangan instansi bakal calon dan atau adanya pengaduan masyarakat, maka dapat dilakukan penelitian faktual. Ini bisa saja nanti kita jumpai di syarat ijazah. Ijazah ini kan juga diberikan kelonggaran untuk paket-paketan. Paket-paketan ini kan kita belinya kan mudah. Kalau panitia meragukan, mau selama ini mau dori paket aku naik. Lodok dia orang yang pulau-pulau kan ini tiba-tiba mau paket mau ya umpama. Jika panitia meragukan itu, lakukan penelitian faktual. Caranya adalah mencari tahu di mana alamat instansi yang menyelenggarakan pendidikan informal tadi. Lalu pajaknya. Nah ini nak dori paket RPI. Karena banyak orang bisa saja membelinya. Kalau dia punya kedekatan dengan penyelenggara pendidikan informal, bisa saja dikasih saja. Nah ini yang butuh kecermatan panitia untuk memastikan itu. Kalau ragu, ada ruang untuk melakukan penelitian faktual. Di slide 33 itu bagian terakhir, bakal calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi calon kepala desa dalam berita acara penyaringan. Jumlah calon yang ditetapkan oleh panitia paling sedikit 2 orang. Ini Bapak Ibu. Kerja panitia di tingkat penyaringan harus mendapatkan paling kurang 2. Kalau 1 saja tidak bisa Pak. Harus lebih dari 1, paling kurang 2 orang untuk hasil penyaringan. Jika musyawarah penyaringan itu menemukan hanya 1 saja yang memenuhi syarat, maka tidak bisa ditetapkan.
tidak bisa ditetapkan. Bangun koordinasi untuk kita carikan solusi lain. Itu untuk tahap penyaringan mendapatkan calon. Tapi untuk hari H pungut hitung boleh 1 orang. Ini panitia harus ingat baik-baik. Kalau proses mendapatkan calon harus paling kurang 2. Kalau proses dipungut hitung surat suara hari H 1 pun boleh. Jika pasca penetapan calon, taruhlah contoh 2 orang, tiba-tiba 1 meninggal dunia, tinggal 1, maka sistem pemilihannya dengan menggunakan varian setuju atau tidak setuju. Jadi nanti ada 2 kotak yang tergambar di dalam surat suara, tulisannya setuju, tidak setuju. Setuju artinya setuju terhadap namun aku deh baikkan mata kayak itu. Kalau tidak setuju juga tidak setuju terhadap yang murin aku nih. Nanti perhitungannya kalau setuju lebih banyak maka dia dinyatakan sebagai calon terpilih kepala desa. Tapi kalau panitia berhitung surat suara ternyata yang tidak setuju lebih banyak, maka dia tidak bisa ditetapkan sebagai calon terpilih. Itu berarti desa itu belum berhasil memilih kepala desanya. Karena itu bupati akan mengangkat penjabat kepala desa sampai 2023 memasuki gelombang pemilihan kepala desa yang baru. Aturannya begitu. Jadi kalau pilihannya LD berarti desa yang bersangkutan baru akan melakukan pilkades lagi di 2023. Ini panitia bisa membedakan ini. Proses penetapan calon harus paling kurang 2 orang. Kalau 1 orang tidak boleh. Tapi pasca penetapan calon, hari H pungut hitung 1 hari boleh, 1 orang boleh. Kalau satunya mengundurkan diri atau meninggal. Nah, ada orang suka lo, mana tak di proses ni go ulang yo, urang gitu go suka di, dia urus go teh anak kana. Upama. Ada kalau nak mutu nak ke bisa saja begitu. Dia tidak tetapkan go calon ke aru aku ni nak nama go suka lah, neo malah kami kampanye nih gitu aja. Akhirnya dia mengundurkan diri. Maka surat suara kita itu hanya ada 2 tertulis di situ, setuju dan satunya tidak setuju di permukaan surat suara itu. Mau coblos tidak setuju, mau suka nih. Kalau mau coblos setuju berarti mau suka dia menjadi kepala desa. Nanti kita hitung. Setuju lebih banyak maka dia ditetapkan sebagai calon terpilih. Tapi kalau tidak setuju lebih banyak maka tidak terdapat kepala desa calon kepala desa terpilih. Karena itu pilkadesnya dinyatakan ditutup. Bupati mengangkat penjabat untuk memimpin desa itu sampai 2023. Bisa ya? Oke. Buat kelekuan. Kampanye 3 hari. Kampanye ini calon yang ditetapkan panitia melaksanakan kampanye dalam jangka waktu 3 hari, selain 34. Ya. Karena ada telo. Nah letak talimu di salah. Hanya 3 hari saja untuk kampanye itu. Nah, memulai kampanye 3 hari tadi didahului dengan penyampaian visi misi dalam paripurna BPD. Jadi panitia sudah tahu jadwal itu kita akan masuki tahapan kampanye. Koordinasi dengan BPD untuk memfasilitasi terselenggaranya forum paripurna. Nanti penyampaian visi misi calon tadi itu di hadapan paripurna BPD. Nah, di dalam ketentuan juga tidak ditulis materi kampanye itu termuat dalam dokumen tertulis atau tidak, itu tidak digambarkan secara limitatif. Saya coba bongkar semua di situ, tidak temukan. Tapi ada logika hukum, panitia menuntut untuk calon itu dia harus menyampaikan materi kampanye secara tertulis. Kenapa Bapak Ibu? Karena jika dia terpilih maka visi misi dia itu menjadi data primer dalam muatan materi RPJMDes selama 6 tahun berjalan. Perdes RPJMDes kita itu kan muatan materinya visi misi
dia supaya saat kampanye itu visi misi dia harus sampaikan secara tertulis. Diawali dengan musyawarah secara terbuka dan dahulu dan penyampaian visi dan misi di depan rapat paripurna BPD. Kampanye ini lokasinya tiap dusun Bapak Ibu panitia. Jadi buatkan jadwal kampanye itu berhitung berapa dusun yang ada di desa itu. Lalu diupayakan agar dibagi rata jam kampanyenya bagi masing-masing calon. Jangan sampai HE dapat waktunya lebih sedikit dari yang lain, itu tidak boleh. Kalau dia komplain kita repot juga. Distribusikan waktu dalam jumlah yang sama. Atur jadwalnya, mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Memang di dalam ketentuan itu tidak mengatur, Pak. Tapi panitia mestinya lebih cermat. Ruang kampanye ini juga menjadi potensi bermasalah. Kita hindari di keremangan malam. Maka bisa diatur supaya kampanye dari jam sekian sampai jam sekian. Atau di desa ini masyarakat tetap raih panah. Kalau di kota sini tidak, dan kalau kita di kampung-kampung itu kan siang begini mana ada orang di kampung. Maka bolehlah diatur waktu kampanyenya malam. Tapi Linmas harus bisa diaktifkan. Rangka keamanan asli. Yang seperti itu. Tinggal strategi panitianya untuk mengatur. Lalu kampanye ini sifatnya dialog. Jangan panitia kemudian memulai calon untuk disugar tapi mampu tidak boleh Bapak Ibu. Iya kan, kalau kita ingin orang ini menjadi kepala desa, kita tahu dia punya otak nokururang tapi sih gak apa-apa kira nak taga-taga, tapi kita tahu bahwa dia punya otak. Kita ingin dia jadi kepala desa, jangan setting akan ada aku nih, jangan. Bisa saja begitu. Saya ini mantan pengawas pemilu, jadi saya tahu persis itu potensi-potensi begitu. Ada trik-trik yang dimainkan oleh KPU, trik-trik seperti itu. Nah ini, jadi harus netral ya. Kita selenggarakan itu harus secara dialogis. Masyarakat suka dahan tapi agak larang. Dia kemuin lah, bambang enggak. Ini yang repotnya di sini. Materi kampanye meliputi program dan kegiatan sebagai penjabaran visi dan misi. Larangan kampanye Bapak. Ini berbaca di mana? Larangan tuh ini tentoiro bahwa ayat betul ini tidak gambarkan kayak ini terbaca di toiro. Ini pasti dilarang. Terus masa tenang di slide 38. Masa tenang ini 3 hari. Selama masa tenang ini ada berangkat aku turu tahu lah. Kalau pun dia waktunya besok hari keempat itu pungut itu. Jadi kita masuk di slide 39 pemungutan suara. Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara pada tempat yang telah ditetapkan panitia. Nanti bisa diatur berapa TPS itu menjadi tempat pemungutan suara. Pemungutan suara dilaksanakan pada hari keempat setelah masa kampanye atau 1 hari setelah masa tenang. TPS dapat ditentukan lebih dari 1. Pemungutan suara dilakukan secara serentak pada semua TPS pada hari tanggal jam yang sama sebagaimana disebutkan di atas. Jadi di satu desa itu pemungutan suara taruhlah lebih dari 1 TPS. Di TPS yang sama itu dilakukan secara serentak. Karena kita ini pilkada serentak. Hanya membawa naga pungut ini berarti serentak lokal. Pemilihan kades bersifat langsung bebas rahasia. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor foto dan nama calon. Hari tanggal pemungutan suara ditetapkan dengan keputusan Bupati. Di dalam SK Bupati nomor 208 itu tidak menegaskan jamnya, tapi nanti akan ditegaskan melalui surat edaran. Kita memberikan ruang waktu bagi masyarakat selama 6 jam. Jadi kita start dari pukul 8.00
sampai pukul 14.00. Jam 2 itu TPS ditutup, Bapak Ibu panitia. Tidak ada kesempatan lagi. Makanya di pengumuman kepada masyarakat harus disampaikan secara detail. Kita punya contoh kasus di beberapa momentum sebelumnya, karena tidak diatur jamnya, maka dia tahu bahwa pada satu hari itu sampai tutup harinya pukul 00 malam. Kalau dalam proses pemungutan suara nanoi masa naik beto de bauli ke meter sebawa ki kauli kan, terus kalau panitia tutup, dia akan komplain. Kenapa komplain? Ini kan hari ini kan sampai pukul 00. Mestinya ketika sampai jam 10 keluar lagi kan begitu dia mau. Karena memang tidak diatur batasan jamnya. Nah, kali ini kita mau atur sampai jam 2, mulai jam 8 sampai jam 2 siang. Panitia bisa istirahat makan. Nanti jam 3 baru mulai melakukan perhitungan suara. Yang berikut keabsahan surat suara. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia. Ketua panitia kalau mau tanda tangan berarti surat suara itu tidak sah. Nanti dalam perhitungan surat suara, panitia harus memastikan lembaran surat suara yang dicoblos ini apakah ada tanda tangan ketua panitia atau tidak. Kalau tidak ada tanda tangan, dinyatakan tidak sah, terbakar. Meskipun orang sudah coblos. Jadi ketua panitia ingat baik-baik, kewajiban untuk menandatangani surat suara. Tanda coblos hanya terdapat satu pada satu kotak segi 4 yang memuat satu calon. Jadi tanda coblos hanya terdapat pada satu kotak. Jika di surat suara itu dari jumlah kotak sesuai dengan jumlah calon itu, kalau coblosannya di hampir semua kotak, maka itu dinyatakan terbakar. Dia hanya bisa sah kalau hanya terdapat satu kali coblosan dalam satu kotak yang berisi foto atau nama calon. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi 4 yang memuat nomor foto calon yang telah ditentukan. Tanda coblos lebih dari satu tapi masih dalam salah satu kotak. Jadi di satu kotak itu dia mau coblos 10 kali tidak masalah, asal ada di dalam satu kotak calon itu masih tetap dinyatakan sah. Mungkin awan nabon senang tua kan, tubang tahu kan. Begitu, itu tetap dinyatakan sah. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi 4. Ini garis segi 4. Nah, coblos pas kena di garis itu juga masih dinyatakan sah. Yang tampol ini balgo kanologi in. Nah, itu kayak begitu. Itu dia dinyatakan sah. Yang penting hanya di satu kotak calon. Jangan sampai si garis itu udah tuba kurapapannya juga sama, itu nanti dinyatakan tidak sah. Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya, TPS dapat dibantu oleh panitia. Panitia boleh bantu asal dia minta. Nah, kebunuh kah atau nanggamu kah? Kalau nanggamu mau bantu tuh gitu. Nanti ya tapi kalau udah keluar mana udah ini di coblos ini jadi salo. Yang berikut penghitungan suara Bapak Ibu. Penghitungan suara dilakukan pada masing-masing TPS pada pukul 15. Jadi 1 jam setelah kita tutup pencoblosan itu terjadi perhitungan suara. Hasil perhitungan suara dimuat dalam berita acara. Panitia melakukan rekapitulasi perhitungan suara berdasarkan berita acara dari tiap-tiap TPS pada hari itu juga. Nah, pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Ini kondisi bisa saja terjadi Bapak Ibu. Apabila terdapat lebih dari satu calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama, diadakan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang hanya untuk calon yang memperoleh suara terbanyak sama tadi. Jadi umpamanya calon 3 orang, 2 orang yang memiliki jumlah suara yang sama, dia terlalu kayak kita pungut ulang. Tapi tuh yang namanya tidak ikut lagi dalam kegiatan pemungutan suara ulang. Nah, nama putar paling nah dia tetap bisa lah. Gitu. Penetapan calon Bapak Ibu. Calon yang dinyatakan terpilih
ada calon yang mendapatkan suara terbanyak. Hasil perhitungan suara dibuat dalam berita acara. Panitia melaporkan hasil penjaringan surat teknis, nanti tinggal dibaca saja. Mulai di slide 53 itu sudah penerapan protokol kesehatan, nanti dibaca saja. Saya kira itu Pak Camat, beberapa hal penting yang disampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, waktunya saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima